Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus baik kepada kita semua. Amin. Sebab selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan langsung menyampaikan firman Tuhan, dibimbing firman dan dipimpin oleh Roh. Saya akan sedikit flashback ibadah yang satu tadi Bapak Ibu. Kenapa kita harus dibimbing firman, boleh dibantu klik. Dan mengapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Karena kalau enggak, dunia akan membimbing kita, memimpin kita dengan hidup yang pertama, boleh dibantu klik lagi, secara materialistis. Karena ukuran bagi dunia, banyak uang, punya rumah, punya mobil, kerjaan dengan tingkat tertinggi, pendidikan tertinggi, itu adalah sebuah keberhasilan. Ya, gak mungkin gak, dunia seperti itu, bahkan itu masuk dalam anak-anak Tuhan. Yang penting kamu punya uang, yang penting kamu punya mobil dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau kita gak dibimbing oleh firman dan dibimbing oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi egois. Ngapain sih mikirin orang, ngapain sih ngurus orang, ngapain sih nolong orang, ngapain sih berbagi dengan orang lain. Karena dunia mengajarkan kamu harus banyak nabung, kalau kamu banyak nabung kamu akan bisa kontrol hidupmu dengan sangat baik dan lain sebagainya. Karena belum tentu orang lain mikirin kamu, belum tentu orang lain mau nolongin bahkan ngurusin kamu. Saya banyak ditanya orang, Bapak pekerjaannya apa? Saya bilang asuransi jiwa. Bukan asuransi yang mendatangkan profit, tapi asuransi yang membawa orang kepada hidup kekal. Ya, kenapa? Karena di tangan Yesus semuanya diasuransikan. Saat kita percaya Dia, pasti kita akan mati selamat masuk surga. Amin. Kalau orang jualan asuransi yang lain, saya jualan surga Bapak Ibu. Bukan kapling surga ya. Ya kalau kamu percaya kepada Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Ya saya belajar banyak mikirin orang, yang belum tentu orang itu mikirin saya. Tapi saya di sini sebagai hamba Tuhan, saya bukannya dipikirin oleh jemaat, didoakan dan dikasihi Bapak Ibu. Bahkan ada beberapa hamba Tuhan berkata, iri saya dengan kamu. Kamu begitu diperhatikan oleh jemaat. Saya bilang jemaat yang Tuhan percayakan adalah jemaat yang sudah dewasa, yang mengerti tentang kasih Tuhan. Ya, yang ketiga kalau kita nggak mau dibimbing oleh firman dan tidak dibimbing oleh Roh, maka dunia akan berkata bahwa asal kamu bahagia, asal kamu senang, nyaman, kamu nggak ganggu orang lain, ya lakukan itu. Ya toh? Gak masalah toh. Nah yang penting pokoknya kamu enak saja. Akhir-akhir ini saya bimbing seseorang yang sedang kena mental health Bapak Ibu. Dia beberapa bulan merenung, gak banyak ngomong. Sampai suaminya bingung, teman-temannya bingung. Dan satu kali saya bongkar dia sampai malam, hampir tengah malam. Jadi kalau saya konseling sampai tengah malam itu udah biasa Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ada yang janjian ya, saya nggak mungkin melek sampai setengah malam itu. Jam 9 itu saya sudah 5 watt sudah tidur biasanya. Tapi kalau udah konseling saya bisa sampai malam ya, sampai tengah malam. Dan beberapa waktu kemarin dia mulai menurut saya mulai agak terbuka dan dia sudah mulai tahu bagaimana hidupnya. Dan orang itu datang ya udah nggak ngurusin saya lagi. Dia cuma datang minta nasihat, bahkan beberapa kali telepon WA bahkan sampai ketemu. Saya dengan istri bahasanya Jawanya nggak nurokno Bapak Ibu. Tapi saya percaya apa yang saya tanam, apa yang saya tabur satu kali nanti pasti akan bertumbuh, yaitu firman Tuhan di dalam hatinya. Ya, yang keempat kalau kita nggak mau dibimbing oleh firman Tuhan, pasti akan ada opini publik, sama-sama katakan opini publik. Kita menormalisasi segala sesuatu, nggak apa-apa kok semua orang juga nggak setia ke gereja, nggak semua orang itu kudus, nggak semua orang itu baik, dan banyak kok yang seperti ini. Nggak apa-apa kok kita melakukan ini karena kita nggak sendirian. Ini berbahaya. Kelihatannya benar, namun kalau ditarik dengan firman Tuhan ini sangat berbahaya. Bahkan ada orang yang bisa dibimbing karena kekhawatiran akan masa depan, boleh dibantu klik, ya nggak masalah lagi ya. Nggak apa-apa, sekolah nggak pinter, yang penting nanti kerja berhasil. Ada yang bilang seperti itu Bapak Ibu. Memang ada beberapa orang yang sekolahnya nggak pinter, tapi kerjanya berhasil. Memang ada Bapak Ibu. Teman saya, teman istri saya, mungkin beberapa teman Bapak Ibu juga tahu, sekolahannya biasanya kalau Pak, waduh, bawet ya.
Tapi kerjanya saya kok luar biasa. Tapi ini nggak bisa dinormalisasi ya. Ada juga orang yang berkata nggak apa-apa, nggak sekolah, yang penting nanti pasti kerja. Bahkan orang khawatir kalau sudah lulus kerjanya apa dan lain sebagainya. Kalau berumah tangga bagaimana, kalau punya anak bagaimana. Kalau saya nggak kerja nggak apa-apa deh. Yang penting kan orang tua saya kaya. Nggak apa-apa kerja, nggak kerja, yang penting mama saya banyak aset. Bahkan mereka masukkan dalam hal rohani. Nggak apa-apa, nggak kerja. Tuhan pasti beli hara. Ya, ini repot. Boleh bantu klik? Masalah kayaknya ya. Bentar ya. Oke. Jadi saya ulangi lagi, mengapa hidup kita harus dibimbing oleh firman dan mengapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita baca di Roma pada dasarnya 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena setiap manusia sudah berbuat dosa, dosa ada dalam tubuhnya, bahkan anak kecil yang dilahirkan sudah mengandung dosa, Bapak Ibu. Maka setiap kali kita melakukan segala sesuatu, itu kita gampang berbuat dosa. Aduh, bantu klik. Dan saat kita mudah berbuat dosa, maka kita akan mudah kehilangan arah. Dibantu klik lagi. Dan kalau kita sudah mulai kehilangan arah, maka kita akan mulai menjauh daripada arah. Bantu klik lagi. Ya, agak susah ini kayaknya ya. Bentar ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita nggak dipimpin oleh firman, kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita mudah sekali berbuat dosa. Yang setuju katakan ya. Gampang sekali, karena segala sesuatu kita lihat dari kacamata kita. Dan kalau dosa itu sudah sering kita lakukan, maka kita mudah kehilangan arah, dan orang yang sudah kehilangan arah akan makin menjauh daripada Tuhan. Dia nggak lagi dipimpin oleh Roh Tuhan, tapi dia dipimpin oleh dunia. Ada banyak orang berkata, saya mendengar suara Tuhan, saya mendengar Tuhan berbicara, Tuhan nyuruh saya berbicara kepada Anda, tapi nyatanya hari ini dia sudah tidak percaya Tuhan. Saya katakan itu apa-apaan itu menghina Roh Tuhan. Ya, tahu ya Bapak Ibu ya, makanya saya tidak mudah percaya dengan kata-kata seperti itu, karena itu semua harus diuji. Karena kalau tidak, kalau nggak diuji Bapak Ibu bahaya ya. Kenapa? Karena manusia dasarnya berbuat dosa. Katanya bernubuat, ternyata itu lo buat-buat Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu Yesus berkata, berjaga-jagalah, bantu klik lagi. Dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang apa Bapak Ibu? Penurut, tetapi daging lemah. Ingat ya, roh bukan lemah. Roh itu apa? Penurut. Daging lemah karena daging ini digerakkan oleh jiwa. Roh itu hembusan nafas dari Tuhan. Saat Tuhan bikin daging, roh itu bersatu dengan daging, maka timbul jiwa. Nah, jiwa ini yang berbahaya. Kenapa? Kalau jiwanya enggak digeret ke roh, maka jiwa ini akan menguasai daging, atau daging akan menguasai roh, dan ini akan menimbulkan dosa. Dan kebanyakan manusia, hiburan, entertain, lain-lain itu ada di jiwa. Dan ini bisa menarik kita untuk terus berbuat dalam kedagingan. Rohnya mulai ditinggalkan. Makanya Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ingat, roh kita, roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita adalah roh yang penurut. Jadi kalau jiwa kita terlalu banyak dikasih makan, maka rohnya kalah. Tapi kalau rohnya terus kita kuatkan, kita kasih makan, maka daging dan jiwa ini akan terseret kepada roh yang adalah penurut. Boleh dibantu klik lagi? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ingatkan tadi pagi bahwa orang ahli Taurat merasa dia yang paling benar. Karena dia menafsirkan, dia mengajarkan tentang kebenaran firman. Tapi orang lain melihat ahli Taurat orang yang paling gak benar. Bahkan Yesus pun berkata bahwa mereka itu seperti apa? Kuburan dilabur set ya.
luarnya putih, dalamnya apa Bapak Ibu? Busuk. Yang paling benar bukan perkataan saya, bukan perkataan pendeta, tetapi firman Tuhan yang paling benar. Bapak Ibu bukan dibimbing oleh saya, tapi Bapak Ibu dibimbing oleh Roh Tuhan. Dibimbing oleh kebenaran Tuhan. Jadi tunduknya bukan ke saya, tapi tunduknya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan pada saat Yesus ada dalam dunia ini, boleh dibantu klik. Ya, pada saat Yesus dalam dunia ini, dia mengajarkan kepada para muridnya untuk tetap bertahan dalam cobaan yang akan datang. Lah, ini seri yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita baca sama-sama ayat pamungkasnya kita, ayat utamanya kita, dua kita. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepadamu, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, ini dikatakan Yesus sebelum mati, bahkan sebelum Yesus naik ke surga, kasih tahu para muridnya. Karena para muridnya dalam 3,5 tahun itu sudah mulai mengenal dan mulai baik hidupnya karena ada firman yaitu Yesus. Dan Yesus kasih tahu ke mereka, nanti aku mati. Dan kalau aku mati, aku bangkit, setelah aku bangkit, aku akan kirim yaitu Roh Kudus. Tetapi apabila ia datang, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu. Ya, jadi Yesus ngasih tahu, kamu enggak usah khawatir, hidupmu tidak akan kembali ke tempat yang sama, kehidupan yang lama, kalau kamu membawa dirimu untuk menuruti apa yang dikatakan oleh Roh kebenaran. Masih ingat yang tadi, bantu klik. Roh Kudus menuntun kepada kebenaran, yang kedua adalah Roh Kudus membimbing langkah, dan yang ketiga kita baca sama-sama yang kuning, 2, 3. Roh Kudus menyatakan kehendak Allah. Kita baca yang putih, 2, 3. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Ini menjadi poin yang cukup baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan di ibadah yang kedua ini. Seringkali apa yang kita dengar mempengaruhi pandangan kita ke depan dan keputusan kita. Betul ya? Itu namanya sugesti. Ya. Kalau Bapak Ibu ngomong sama seseorang di mana dia punya power, dia pemimpin Bapak Ibu, dia bos Bapak Ibu, dia orang tua yang Bapak Ibu kagumi, orang yang Bapak Ibu hormati, saat dia ngomong, dia memiliki power di situ. Dan kita langsung ngomong, oke. Tergantung siapa yang kita dengar. Kalau yang kita dengar orang yang pintar, kita mulai mengerti, dia membuka wawasanku, dan lain sebagainya, aku mulai ngikut dia. Nah, perbedaannya di sini. Siapa yang Anda dengar? Kalau yang Anda dengar adalah firman Tuhan, adalah Roh Kudus, maka semuanya itu berasal dari Allah Bapa yang di surga. Walau dunia kacau, kalau Tuhan berkata ada damai bersama dengan aku, kita pasti memiliki damai itu. Amin. Walau ekonomi sedang gak karu-karuan, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, ingatlah, pasti ada ketenangan. Walau manusia berkata A, B, C, D, ya itu cuma menjadi latar saja bagi kita. Tapi yang menentukan jangkar kita dan masuk ke dalam tujuan ke depan adalah suara Tuhan. Siapa yang kamu dengar, itulah yang akan menjadi panutan dalam hidup kita. Roh Kudus tidak berbicara karena idenya sendiri. Ayat ini berkata, dia berbicara kepada kita karena dia apa Bapak Ibu? Mendengar dulu apa yang dikatakan oleh Allah Bapa, terus dia mengatakan kepada kita. Boleh bantu klik? Dia menyatakan kehendak Allah. Roh Kudus menyatakan kehendak Allah. Bagaimana itu Pak? Boleh dibantu klik lagi. Roh Kudus tidak berbicara atas otoritas sendiri atau asal-asalan. Yang disampaikan oleh Roh Kudus adalah kehendak Bapa dan Anak. Karena Anak dan Bapa adalah
satu. Karena engkau dan aku adalah satu, biar semua mereka juga menjadi satu. Lihat ini Bapak Ibu. Kalau semua dari Allah Bapa, sumbernya sama utama, maka hidup kita pasti akan berbicara untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berhasil, Tuhan dipermuliakan. Kita gagal, Tuhan tetap dipermuliakan. Kita sehat, Tuhan baik. Kita sakit, Tuhan tetap baik. Dan apapun yang terjadi pada kita, semuanya adalah kehendak Allah. Amin. Ini giringannya ke sana. Kalau someday Bapak Ibu gagal, sakit, jangan berkata, aku salah apa ya Tuhan? Engkau kutuk aku ya Tuhan. No. Di balik ini semua ingat, ada kehendak Allah yang harus dinyatakan. Klik lagi. Roh Kudus mendengar dari Allah, lalu meneruskannya kepada manusia kita. Roh Kudus menyatakan persis apa yang Allah inginkan. Kayaknya Tuhan pengen saya kaya deh. Kayaknya Tuhan pengen saya gak berhasil deh. Kayaknya Tuhan kepingin saya sakit deh. Lebih parah lagi, kayaknya Tuhan pengen saya cerai deh. Apa-apaan itu. Kayaknya. Kita selalu berasumsi sendiri, tanpa kita tahu di balik semua itu, Allah akan menyatakan kehendaknya atas kita. Dan Allah harus dipermuliakan. Klik lagi. Roh Kudus bukan menyampaikan informasi, namun menyampaikan kehendak Allah atas hidup kita. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Roh Kudus bukan menyampaikan informasi, namun menyampaikan kehendak Allah atas hidup kita. Kalau informasi itu ding dung, kita bisa lakukan, kita bisa enggak. Tapi kalau Roh Kudus menyampaikan kehendak Allah, itu pasti terjadi atas kita. Walau kita ngeyel mau jadi orang kaya, mau jadi orang sukses, kalau Tuhan bilang, kamu akan jadi orang yang aku berkati. Kata diberkati itu bisa macam-macam, bukan hanya uang. Yang setuju katakan amin. Saya jujur Bapak Ibu, saya ngomong sama istri. Satu kali saya ibadah di gereja luar. Saya tanya sama Tuhan, benar-benar saya dalam penyembahan, lagi ibadah nih, penyembahan, saya nggak pelayanan. Penyembahan, saya ikut penyembahan, terus saya tanya iseng sama Tuhan, benar-benar saya tanya. Tuhan, aku bisa punya anak nggak sih? Serius Bapak Ibu. Dilalah bahasa Jawanya. Hati saya terdorong Tuhan kayak berkata gini, akulah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Saya langsung nangis. Istri saya langsung senggol. Ini kan lagu pujian, kamu kok nangis? Nanti aku ceritain. Saya tanya apa tadi? Tuhan, saya bisa punya anak enggak sih? Kami bisa punya anak enggak sih? Dilalah hati saya langsung ngomong gini. Akulah Tuhan yang apa? Berkuasa atas segala sesuatu. Saya langsung diem. Wow. Dan saya enggak tahu. Saya enggak dapat jawaban ya atau enggak dapat jawaban enggak. Klik lagi. Yang saya tahu adalah kehendak Allah pasti selaras dengan kebenarannya atau Alkitab. Amin. Bukan saya mencocok-cocokkan diri saya. Enggak, bukan kayaknya Tuhan ngomong gini, oh berarti benar kayak firman Tuhan. Enggak gitu. Kehendaknya pasti sejalan dengan kebenarannya. Enggak akan bertolak belakang. Di cross check-nya di Alkitab. Oh my. Tak Tuhan ngomong di hati saya kayak gitu. Sesuai firman Tuhan enggak Bapak Ibu? Iya, akulah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Saya langsung diam, enggak tanya lagi udah. Saya ngomong sama istri waktu di hotel. Dia nangis bingung dia. Ini jawaban apa ya? Enggak tahu. Yang pasti kehendaknya pasti dinyatakan. Yang selanjutnya, klik bantu klik. Karena kehendaknya pasti dinyatakan, kebenarannya selaras dengan kehendaknya, maka segala dosa kita akan dibersihkan. Maaf sekali. Contoh, kalau kita melakukan sebuah dosa,
tidak ketahuan siapapun, kita bungkus dengan rapat dan rapi. Firman Tuhan ngomong, engkau harus melepaskan dosamu, engkau harus meninggalkan dosamu, kembali ke Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha untuk tutup rapi, nggak ngaku karena kita kepingin aman rumah tangga kita, kepingin aman usaha kita, kepingin aman hidup pelayanan kita dan lain-lain. Satu kali nanti, dosa ini mungkin akan diungkap di publik. Bukan supaya kita dipermalukan, tapi supaya kita berhenti. Karena banyak orang udah tahu. Ngerti maksud saya? Mengerikan ya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena ada hamba Tuhan, seorang teolog, gak seorang saja, banyak. Yang mencoba untuk menutup rapat, pelayanan baik dan lain satu kali terungkap di publik. Karena pada saat belum terungkap dia gak berhenti. Dia bisa dengar firman, dia bisa menyampaikan firman, dia ngajar, tapi dia gak berhenti. Saat di-upload di publik, dia langsung kayaknya, makanya kalau hidup sembunyi-sembunyi itu ndak enak. Betul Bapak Ibu? Hidup apa adanya sesuai dengan firman Tuhan. Saya pun seperti itu, harus seperti itu. Makanya saya lihat diri saya terus. Aduh. Jadi nggak ada waktu untuk menuding orang lain. Nggak ada kemampuan untuk kita, itu yang salah. Seperti firman Tuhan berkata apa? Ada selumbar di mata saudaramu kamu tahu, tapi ada balok di matamu kamu nggak tahu. Kesalahan, dosa. Kalau kita nggak benar-benar mau lepaskan, tutup-tutupi, bahaya ke depan. Tapi kehendak Tuhan juga berbicara tentang pengampunan. Sama-sama katakan pengampunan. Setelah ini terjadi, ingat, hanya Tuhan yang bisa menerima. Saat orang lain mulai gak terima kita karena dosa kita tadi sudah terekspos di luar. Orang lain kayak, wah benci aku, wah ternyata dia gagal. Saya pikir dia seperti ini. Ingat, Yesus selalu menerima kita. Pengampunannya selalu ada pada kita, amin. Dan ingat, setelah diampuni, dibenarkan kembali dan terus dipulihkan keadaan kita, diangkat kepala kita. Dan kita menyadari, iya ya, seharusnya aku tidak melakukan dosa. Seharusnya aku tidak terus-terusan melakukan dosa itu. Lihat, manusia bisa menerima aku kalau aku baik-baik saja. Tetapi manusia nggak akan terima aku kalau aku tidak baik. Dan saya ingatkan sama-sama, termasuk diri saya pun berbicara. Ayo kita lepaskan dosa, keterikatan kita sama-sama. Yang setuju katakan amin. Jangan pendam-pendam. Jangan mau dipimpin oleh dunia. Dunia ini kacau balau Bapak Ibu. Bahkan pendeta pun sama seperti saya pun bisa bahaya sekali. Kita nggak ada yang kebal dosa, nggak ada. Tapi karena roh itu penurut, roh itu kuat, maka jiwa kita harus kita masukkan ke roh Tuhan. Rohku adalah roh yang penurut karena rohku diciptakan oleh engkau. Berasal dari engkau, aku mau rohku lebih kuat. Aku mau menuruti roh yang ada padaku yaitu adalah rohmu. Kalau enggak gitu Bapak Ibu, kalah kita dengan dunia. Yang terakhir, yang keempat. Kita baca sama-sama, yang kuning 2, 3. Roh Kudus memberitakan apa yang akan datang. Kita baca yang putih 2, 3. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang itu. Boleh dibantu klik 2 kali kalian? Ya. Hal yang akan datang ini apa? Adalah pengertian akan segala sesuatu yang akan datang. Yang sudah didengar dan dilihat atau yang belum didengar dan dilihat. Ini banyak orang berkata, segala sesuatu yang akan datang. Pak. Kira-kira aku nanti jadi apa ya Pak? Tahu nggak Bapak Ibu? Sebagai seorang konselor di Indonesia ini, Pak Budi mungkin tahu, itu konselor, gembala, itu kayak nggak ada bedanya kayak dukun Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ada banyak jemaat orang berkata, Pak Riko, Om Riko, siapapun,
panggil saya punya masalah. Kira-kira nyelesaikannya gimana? Tahu nggak? Mereka datang langsung menunjuk ke saya, langsung minta apa? Solusi. Kayak orang sakit, Pak dokter, saya minta obat. Padahal dokter harus melakukan beberapa screening. Dicek ini, dicek itu, betul nggak? Pernah mengalami nggak? Setelah tahu akarnya, maka dokter baru nulis resep. Kalau resepnya nggak bagus, ditulis resep yang baru. Terus seperti itu, tapi harus dicek. Nah, orang banyak datang, tanya ke Tuhan. Tuhan, besok gede, aku mau jadi apa? Jadi Ultraman. Selalu membayangkan tentang money. Ingat ya ini ya, manusia banget ya. Nah, kalau Pak Riko itu masih umur 37, berarti sekitar sekian tahun, wah dia akan jadi pendeta besar loh. Pikirannya tuh pikiran duniawi, ngerti maksud saya ya? Karena dibimbing dengan dunia. Tuhan nggak peduli, Tuhan nggak masalah dengan umur berapapun. Yang Tuhan mau adalah hati kita sekarang, amin. Kita nggak perlu tahu satu kali nanti kita jadi apa, yang setuju katakan amin. Ketahuilah bahwa dalam segala masa hidup kita, Tuhan yang selalu beserta. Boleh dibantu klik. Semua kebenaran dan masa depan yang Allah ingin kita ketahui supaya siap, setia, dan berharap. Ini tentang masa yang akan datang. Bapak Ibu, Alkitab sudah jelas menulis dari Kejadian sampai Wahyu, dari penciptaan sampai akhir dunia, bahkan sampai kekekalan. Itu udah dikasih tahu sama Tuhan. Bahkan ada beberapa hal yang cukup mengerikan, yaitu penderitaan. Kamu ikut aku, ya kamu harus berani menderita. Betul nggak kira-kira? Ya itu hal yang akan datang. Jadi someday kalau kita menderita karena kita percaya sama dia, itu hal yang akan datang. Engkau melakukan kebenaran, tapi akhirnya engkau menderita. Ini hal yang akan datang. Jangan hanya dipikir, oh aku akan menerima, aku akan jadi. Enggak. Ini berbicara tentang mengikut Yesus. Segala sesuatu yang sedang kita alami, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat, Roh Kudus bukan hanya guru untuk masa lalu, tetapi dia menuntun kita untuk masa depan juga. Amin. Roh Kudus bukan roh yang usang, bukan roh yang gak kekinian. Dia sudah ada di dalam kekekalan. Dan kita butuh roh ini untuk membimbing kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau berbicara tentang masa depan, berbicara tentang cita-cita, saya yakin percaya, serahkan semua kepada Tuhan. Karena dia sudah sudah planningkan hidup kita dengan sangat indah. Saya ulang lagi, boleh bantu klik ya. 2 klik. Hal-hal yang akan datang. Semua hal yang Allah ingin singkapkan tentang, yang pertama boleh bantu klik. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Apa yang akan segera terjadi? Ini pada saat Yohanes tadi. Antara salib, kebangkitan, dan Pentakosta. Lihat ini. Apa yang akan terjadi? Dia kasih tahu kepada para muridnya. Roh itu akan datang. Roh kebenaran itu akan datang. Dan dia akan apa? Menuntun kamu. Supaya kamu memiliki hidup yang bla 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 bla. Yang kedua, apa yang akan datang? Kita baca sama-sama, 2, 3. Masa depan gereja. Kita dalam masa anugerah sekarang. Ada misi, penginjilan yang harus kita jalankan. Jangan hanya percaya sendiri, mulai penginjilan Bapak Ibu. Dan ada penganiayaan, nah udah terjadi dulu. Sekarang pun masih ada penganiayaan, masih ingat di Cidahu Bapak Ibu? Saya dulu tahun 2006 itu Cidaha, sekarang Cidahu. Masih tahu Cidaha? Loh, kelihatan umurnya ya. Cinta dalam hati. Asik. Grup band ungu. Sekarang Cidahu. Dianiaya enggak itu? Dipersekusi enggak? Sampai sekarang banyak. Bahkan kemarin ada yang protes, tolong cabut IMB gereja itu. Bayangin Bapak Ibu. Ingat itu ya. Itu enggak lepas tuh. Makanya kalau sampai sekarang gereja ini berdiri dengan baik, semua karena anugerah Tuhan.
Amin. Saat orang-orang saya ceritai A, B, C, D, mereka terbelolok, kok bisa? Bahkan saat mereka masuk gereja, lu udah kerjanya besar, siapa yang ngizinin dan lain sebagainya. Saya bilang semua dilindungi dan dipimpin oleh Tuhan gereja kami. Wah itu Bapak Ibu. Yang ketiga kita baca sama-sama. 2, 3, apa hal yang akan datang? Kehidupan orang percaya, pengudusan dan penuntunan. Setelah kita diselamatkan, masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, setelah kita diselamatkan, jangan lupa kita harus serupa seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan kita harus hidup dalam pengudusan. Bapak Ibu, ini bukan trik ya, bukan trik. Ini yang terjadi pada saya. Saat kita terjangkit sebuah dosa, Bapak Ibu jangan fokus sama dosa terikat itu. Bapak Ibu fokuslah sama hubungan dengan Tuhan. Saat engkau hubungan dengan Tuhan dengan intim, maka dosa yang terikat itu lama-lama akan tersingkirkan dan akan lepas daripadamu. Amin. Itu saya waktu itu mikir, ya apa caranya ya? Ya apa caranya ya? Oh, coba saya deketin. Saya balik cara saya. Oh, cara saya harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Oh iya, dengan cara apapun. Bapak Ibu bisa ngobrol dengan Tuhan di kafe, di mana. Bisa ngobrol dengan Tuhan. Bisa komunikasi dimanapun. Dekat dengan Tuhan. Maka keterikatan itu akan lepas dengan sendirinya. Kenapa? Karena fokus kita sudah teralihkan. Bukan kepada dosa keterikatan, tetapi kepada kekudusan Tuhan. Dan Dia yang menuntun. Lah akhirnya orang tanya, kapan kamu terlepas dari itu? Saya berkata, saya lupa, saya tidak tahu, saya tidak ingat. Saya tidak tahu, kalau ada orang kan bilang gini, waktu itu saya sakit Pak, saya masuk rumah sakit hampir mati maka saya lepaskan. Saya enggak sampai mengalami hal itu. Enggak. Kenapa? Karena metode yang tadi enggak cocok dengan yang saya. Tanyanya gimana Tuhan? Metode keintiman ternyata. Saya ingat keintiman dengan Tuhan dan lain bla 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 bla. Lepas orang tanya, kapan terlepasnya Pak? Waduh, jujur saya lupa. Termasuk pun itu rokok. Kamu kapan lepas? Serius saya lupa. Yang pasti SMA. Saya mulai rokok SD, minum SD, saya lepasnya SMA tapi saya lupa momennya. Ngerti ya Bapak Ibu sudah kasih Tuhan ya? Karena orang percaya hidup dalam pengudusan dan penuntunan daripada Roh Kudus. Yang keempat, kita baca sama-sama, boleh dibantu klik 2, 3. Akhir zaman, kedatangan Yesus kembali, penghakiman dan hidup kekal. Ini hal-hal yang akan datang. Saya tidak mencatat Anda akan jadi Superman. Walau Superman sudah ada di bioskop, saya belum nonton Bapak Ibu. Kita kan nggak akan jadi orang yang, ya seperti orang yang maaf kata ya, yang biasa kesaksian. Enggak. Dulu saya nggak punya apa-apa. Saya, enggak. Tapi kita akan berkata, semua perjalanan hidup saya membawa satu tujuan, Tuhan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Nah itulah kalau kita hidup dibimbing oleh firman, dipimpin oleh Roh Kudus, maka segala sesuatu yang terjadi atas kita, segala sesuatu yang kita lakukan, kehendak Allah akan dinyatakan. Boleh bantu klik 1-2 kali? 1 kali lagi. Ya ini yang terakhir, pemain musik bisa masuk. Roh Kudus, poin yang ketiga adalah Roh Kudus menyatakan kehendak Allah, dan kehendak Allah itu pasti terjadi atas kita. Kalau kehendak Allah dinyatakan atas kita, maka Allah pasti dimuliakan atas kita. Amin. Yang keempat, Roh Kudus memberitakan hal yang akan datang. Saya jangan ditanyai perkiraan Bapak Ibu nasibnya seperti apa. Pak Riko, saya kan sudah melayani Tuhan nih Pak. Suami istri melayani Tuhan, anak-anak melayani Tuhan. Kira-kira kami diberkati enggak ya Pak ya? Kira-kira kami punya rumah enggak ya ntar Pak ya? Kira-kira kami punya mobil enggak ya Pak ya? Kira-kira kami kaya enggak ya ntar ya? Bukan itu. Hal yang akan datang tidak berbicara tentang materialistik. Hal yang akan datang berbicara tentang kehendak Tuhan yang pasti dinyatakan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Karena kekayaan menurut saya adalah bonus dari Tuhan. Bukan pencapaian, keberhasilan, kekayaan, apapun itu bukan pencapaian.
tapi itu adalah bonus daripada Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu sekarang menerima bonus banyak, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Yang enggak menerima bonus pun, engkau diberkati dengan keselamatan yang tidak ada tandingan dan tidak ada nilainya. Ingat ya, kembali lagi ya, kalau dengar firman Tuhan, waduh, dikit-dikit akan dibawa kepada arah yang serupa dengan Kristus. Karena di luar gereja, Bapak Ibu sudah banyak dengar tentang bimbingan dari dunia. Habis ini buka IG, dunia bimbing kita. Gimana caranya supaya IG-nya bisa viewernya 1 juta. Ada yang kepingin punya follower 1 juta? Oh, enggak ada, puji Tuhan ya. Karena sing moto duitan di sini. Wah, mulai cek lagi, yo gimana caranya viewernya? Tanya tuh Laura tuh, lo sekarang satu tim itu uploadnya harus hari sekian, tanya tuh. Ya ternyata yang diupload, ternyata ya pacet-pacet aja, diupload yang lucu-lucu, nanti ada yang lucu-lucu di kaum pria, nanti aduh tak ungkap lagi sekarang, itu rahasia saya. Ada banyak hal kita pelajari dari dunia ini, betul Bapak Ibu, tapi kita lupakan esensi daripada Tuhan. Media digital harus dibawa untuk juga kemuliaan nama Tuhan, amin. Semua yang kita pakai sekarang, kenapa saya konsen YouTube ya? Tadi pagi kita nggak cek ya, YouTube-nya salah klik ya anak-anak ini ya. YouTube kita itu sudah memberkati banyak orang. Jadi berkat loh, orang-orang yang sakit denger YouTube kita. Pak Agus Gunawan, Pak Agus Hartonya di luar kota kemarin juga denger YouTube kita. Di rumah sakit pun tak gewedekno Bapak Ibu. Karena telingaku udah budek kan ya. Tak gewedekno Bapak suster cek melok ibadah saya bilang gitu. Ya, YouTube ini jadi media untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya konsen, ini alat-alat ini diperbaharui lagi, konsen saya di situ. Karena saya tahu bukan hanya gereja secara gedung, tetapi gereja secara online pun juga harus memberkati orang banyak. Tapi semua dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Miring titik, hatiku enggak tenang. Kok miring ya, saya bilang gitu. Kenapa? Karena Tuhan itu presisi. Coba telinga kita miring titik atau dukur titik ini Bapak Ibu. Kok Tuhan kok gini sih, Tuhan ciptakan aku? Tuhan itu presisi, Tuhan itu pasti benar semuanya Bapak Ibu. Nah, kita harus belajar untuk melayani Tuhan dengan cara terbaik dari versi kita. Kenapa? Karena itu adalah kemampuan terbaik kita, kita mau Tuhan dipermuliakan. Walau itu enggak ada tandingannya, enggak ada apa-apanya. Ya, WL saya kasih pengertian. Ya, kalau nanti kalau kolektor jangan ngomong, jangan doa. Kami mau mempersembahkan yang terbaik. 5.000 jari yang terbaik. 10.000 terbaik. Kalau 1.500 dikrepek-krepek pisan. Saya banyak dengar kesaksian, apalagi gereja di desa, di mana sebelum masuk gereja, sebelum nyampe gereja ada toko dan warung. Jemaatnya biasanya mampir tuku permen, susu digawe persembahan desa di Surabaya Bapak Ibu akeh. Ini enggak ada. WL juga jangan salah arah. Mari kita muliakan Tuhan supaya Tuhan makin besar. Gondol saya bilang gitu. Tuhan udah besar meskipun kamu muliakan. Ngerti maksud saya ya? Jadi kita jangan ikut-ikutan kata-kata yang dipikir dulu dengan firman Tuhan. Karena semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan harus selaras dengan kehendak Tuhan dan Tuhan harus dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Saya berharap firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan dong untuk kemuliaan nama Tuhan.